Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 015. Selain masalah fitnah ini, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk teguran terbuka. Suara Arthur merendah namun sangat mengintimidasi. Saya sangat menyayangkan tindakan rumah sakit Melati Kasih. Mereka menjatuhkan skorsing kepada Dr. Kayla hanya dalam hitungan jam setelah berita palsu itu muncul tanpa melakukan investigasi internal atau mencari tahu kebenaran dari Dr. Kayla, saya maupun pihak medika utama, lanjut Arthur. Ruangan kembali riuh dengan bisikan para wartawan dan nama rumah sakit Melati Kasih kini ikut terseret ke dalam pusaran kritik Arthur. Sebuah rumah sakit seharusnya menjadi benteng integritas bagi para dokternya, bukan institusi yang dengan mudahnya mengorbankan dedikasi stafnya demi sekadar menyelamatkan wajah di depan publik. Jika keamanan karir seorang dokter yang kompeten seperti Dr. Kayla saja bisa dikorbankan demi nama baik sesaat, saya meragukan bagaimana rumah sakit tersebut menjamin keamanan pasien-pasiennya di bawah tekanan, ucap Arthur. 86. Dengan nada sarkas yang tajam. Arthur melirik ke arah Kayla yang menatapnya dengan pandangan tak percaya. Arthur seolah sedang meruntuhkan reputasi rumah sakit tempat Kayla bekerja selama ini sebagai pembalasan atas penghinaan yang Kayla terima kemarin. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa dedikasi dan integritas adalah harga mati dalam profesi ini. Dr. Kayla Putri telah membuktikan kualitasnya melalui kerja keras selama bertahun-tahun dalam kesunyian dan saya tidak akan membiarkan kegaduhan murahan menghancurkan apa yang telah ia bangun, ucap Arthur. Arthur menjeda sejenak, memberikan tatapan tajam yang merembuat seluruh ruangan hening total. Kalau memang masih ada yang meragukan Dr. Kayla, silakan mendatangi kami secara langsung. Kalau perlu kami akan mengadakan tes antara Dr. Kayla dan juga orang yang meragukan kemampuan Dr. Kayla, ucap Arthur. Benar kata Dr. Arthur, jika masih ada yang meragukan kemampuan saya, silahkan datang memenuhi saya dan saya akan dengan senang hati saya akan membuktikannya, ucap Kayla. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya, ucap Arthur lalu mengajak Kayla pergi. Begitu Arthur dan Kayla melangkah keluar dari aula, dunia digital meledak. Kekuatan konferensi pers tersebut benar-benar membalikkan keadaan dalam hitungan menit. Narasi yang tadinya menghujat Kayla, kini berbalik menjadi dukungan luar biasa, sementara para pelaku fitnah harus menghadapi penghakiman massa yang tak kenal ampun. Tentu saja berita Arthur dan Kayla tetap menjadi trending topik nomor 1, netizen yang dikenal sangat teliti mulai membedah rekaman suara Citra yang diputar Arthur. Gila ya, si Citra jahat banget. Iri tanda tak mampu ya. Udah gak kompeten jadi dokter. Ternyata tukang fitnah juga, bye-bye karier. Parah sih yang nyebarin, Black News harus ditutup. Nyebarin berita bohong cuma buat traffic. Untung Dr. Arthur punya bukti lengkap, makan tuh gugatan, miskin deh. Akun media sosial Black News langsung diserbu hingga akhirnya mereka menutup kolom komentar dan menghapus artikel fitnah tersebut. Namun, jejak digital tidak bisa hilang, netizen sudah memotret bukti-bukti manipulasi mereka dan reputasi portal berita tersebut hancur seketika. Nasib rumah sakit Melati Kasih pun tidak jauh berbeda. Pernyataan pedas Arthur tentang sikap rumah sakit memicu gelombang kritik pedas. Gak ngangka rumah sakit Melati Kasih secepat itu skorsing dokter terbaiknya cuma buat pencitraan. Padahal Dr. Kayla itu sabar banget, kapok berobat ke sana lagi. Bahkan aplikasi Maps dan akun media sosial rumah sakit Melati Kasih dipenuhi bintang 1, pihak manajemen tentu saja panik.
Dr. Juan bahkan dikabarkan langsung dipanggil oleh Dewan Komisaris Yayasan untuk mempertanggungjawabkan kerugian reputasi yang luar biasa besar ini. Mereka yang tadinya ingin menyelamatkan wajah, kini justru kehilangan segalanya, pasien, kredibilitas dan dukungan dari jaringan medis Arthur. 87. Di dalam mobil hitam milik Arthur yang melaju tenang, Kayla terus memperhatikan layar ponselnya dan melihat bagaimana komentar negatif berganti menjadi dukungan dan pujian. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini karena rasa lega. Arthur yang menyadari hal itu, ia segera menepikan mobilnya di bahu jalan yang sepi dan mematikan mesin, melepas sabuk pengamannya lalu menarik Kayla ke dalam dekapannya. Sudah, jangan dibaca lagi. Sekarang dunia sudah tahu siapa kamu yang sebenarnya, ucap Arthur. Mas, mereka sekarang komentar di rumah sakit melatih kasih habis-habisan, gumam Kayla. Itu konsekuensi yang harus mereka tanggung karena meremehkan berlian di depan mata mereka. Sekarang fokuslah pada dirimu sendiri. Kamu tidak perlu lagi merasa kecil di depan siapapun, ucap Arthur dan iangguki Kayla. 88. Kamu setuju? Malam harinya, suasana di apartemen Arthur terasa begitu kontras dengan hiruk-pikuk dunia luar. Hanya ada suara denting sendok dan aroma teh kamomil yang menenangkan. Arthur dan Kayla duduk bersisian di sofa ruang tengah yang menghadap ke arah gemerlap lampu kota dari balik dinding kaca. Kayla menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Arthur, jemarinya memutar-mutar ponsel yang layarnya masih menampilkan beranda berita. Mas, panggil Kayla pelan. Arthur merespons sambil mengusap lembut lengan Kayla, memberikan rasa aman yang selama 5 tahun ini hanya bisa Kayla bayangkan. Menurut kamu, apa aku harus tetap bekerja di rumah sakit atau pergi? Tanya Kayla ragu. Maksudku, setelah konferensi pers tadi, kebenarannya sudah terungkap. Tapi, rasanya ada sesuatu yang mengganjal di hatiku setiap kali mengingat bagaimana Dr. Juan memintaku melepas jas dokterku kemarin, lanjutnya. Arthur meletakkan cangkir tehnya lalu memutar posisi duduknya agar bisa menatap Kayla sepenuhnya. Tatapannya yang tajam kini melunak dan hanya menyisakan sorot teduh untuk istrinya. Kay, keputusan itu ada di tanganmu sepenuhnya. Aku tidak akan memaksamu untuk pergi kalau kamu memang merasa rumah sakit itu adalah rumahmu, karena aku bisa melindungi kariermu dari sana, jawab Arthur. Arthur terdiam sejenak dan melihat keraguan dalam wajah Kayla, lalu ia pun bertanya dengan nada sangat serius. Katakan padaku dengan jujur, setelah semua yang terjadi. Apa kamu masih merasa nyaman bekerja di bawah kepemimpinan orang-orang yang meragukan integritasmu? Tanya Arthur. Kayla menunduk, ia menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Jujur. Gak, Mas. Aku merasa seperti orang asing di sana sekarang, aku merasa mereka bukan melindungi kebenaran, tapi hanya takut pada tekanan publik. Tidak ada satupun rekan sejawat atau atasan yang membelaku kemarin sebelum kamu datang. Bahkan untuk sekadar menanyakan apa ini benar atau gak pun gak ada, kecuali Selin dan sayangnya Selin gak punya keberanian untuk menyuarakan kebenarannya, ucap Kayla. Arthur mengangguk paham, ia sudah menduga jawaban itu lalu Arthur melirik jam di dinding yang menunjukkan pukul 7:30. Begini saja, kita berikan mereka kesempatan terakhir sebagai bentuk profesionalisme. Kita tunggu sampai jam 9 malam ini dan jika pihak rumah sakit memiliki itikat baik, minimal menelepon untuk meminta maaf secara pribadi atau mengakui kesalahan prosedur mereka sama kamu, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk tetap di sana. Tapi, jika sampai jam 9 malam mereka tidak menghubungi kamu, itu artinya mereka hanya menganggap kamu sebagai komoditas, bukan aset berharga dan jika itu terjadi, aku tidak akan membiarkan kamu kembali ke tempat yang tidak menghargaimu. Kanmu setuju? Tanya Arthur yang memberikan saran pada sang istri. Kayla mengangguk pelan, setuju, Mas, jawab Kayla. 2 jam berikutnya terasa begitu lambat,
Mereka mencoba mengisi waktu dengan mengobrol tentang hal lain, namun mata Kayla sesekali melirik ke arah ponselnya yang tergeletak di meja kopi. 89. Pukul 8 malam berlalu dengan begitu sunyi. Pukul setengah 9, ponselnya bergetar. Namun, ternyata hanya pesan dari Celine yang mengabarkan bahwa suasana di rumah sakit sedang sangat kacau karena amukan netizen. Arthur tetap tenang di sampingnya, meski dalam hati ia sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang jauh lebih menyakitkan bagi pihak rumah sakit jika mereka tetap bungkam. Detik demi detik berlalu hingga akhirnya jarum jam tepat berada di angka 12 dan jarum pendek di angka 9, tepat pukul 9 malam dan ponsel Kayla tetap gelap, tidak ada telepon dari Dr. Juan, tidak ada pesan dari manajemen yayasan, bahkan tidak ada email permohonan maaf. Sepertinya mereka terlalu sibuk mengurus kerusakan reputasi mereka sendiri di media sosial hingga lupa pada subjek utama yang mereka sakiti. Arthur mengambil ponsel Kayla lalu menyerahkannya kembali ke tangan istrinya. Waktunya sudah habis, sayang. Sikap mereka yang hanya diam adalah jawaban paling jujur, yang artinya mereka memang tidak punya itikat baik sama kamu dalam masalah ini, ucap Arthur. Kayla menatap ponselnya dengan senyum getir, rasa kecewa itu nyata, namun kini ia merasa jauh lebih tegar. Mas benar, mereka bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahan mereka secara pribadi kepadaku, ucap Kayla. Kayla meraih laptopnya, jarinya menari di atas touch dengan mantap dan ia mengetikkan surat pengunduran diri yang singkat, padat dan sangat berwibawa. Tidak ada kata-kata amarah, hanya pernyataan tegas bahwa ia menarik seluruh dedikasinya dari rumah sakit tersebut mulai saat ini. Pagi harinya, sinar matahari seolah bersinar lebih cerah bagi Kayla. Ia turun dari taksi tepat di depan lobi rumah sakit dengan penampilan yang sangat berbeda dari hari sebelumnya. Jika kemarin ia masuk dengan bahu merosot dan wajah pucat, maka hari ini ia mengenakan setelan formal yang elegan dengan dagu terangkat. Cincin platinum di jari manisnya berkilat, seolah mengingatkan semua orang siapa sosok yang berdiri di belakangnya. Begitu ia melangkah masuk ke lobi, suasana mendadak hening. Para perawat yang kemarin berbisik sinis kini tampak pucat dan menunduk dalam tak berani menatap mata Kayla, bahkan beberapa dokter yang sempat menghujatnya kini berpura-pura sibuk dengan berkas di tangan mereka. Kayla mengabaikan mereka semua, ia langsung menuju lantai atas, ke ruangan Dr. Juan. Di depan ruangan, Sekretaris Dr. Juan tampak gemetar saat melihat Kayla. Dr. Kayla, silakan masuk. Dr. Juan baru saja ingin menghubungi Anda. Ucapan sang sekretaris terhenti karena Kayla yang langsung masuk begitu saja. Kayla masuk tanpa mengetuk, persis seperti yang dilakukan Arthur kemarin. Di dalam, Dr. Juan tampak sangat kuyu dengan lingkaran hitam di bawah matanya akibat semalaman menghadapi amukan Dewan Komisaris. Kayla, syukurlah kamu datang, ucap Juan dengan nada yang dipaksakan ramah. Ia berdiri dari kursinya. Kami baru saja akan mengirimkan surat pembatalan skorsing dan penohonan agar kamu kembali bertugas. Masalah kemarin hanya kesalahpahaman teknis. Ucapan Dr. Juan terhenti ketika Kayla tiba-tiba meletakkan 90. Sebuah map putih di atas meja. Saya di sini bukan untuk mendengar alasan, saya datang untuk mengundurkan diri, ucap Kayla. Dr. Juan membuka map tersebut dan matanya terbelalak, itu adalah surat pengunduran diri. Kayla, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Kami akan memberikan kompensasi, kenaikan pangkat bahkan permintaan maaf resmi di media sosial rumah sakit. Ucap Dr. Juan panik. Dr. Juan tahu jika Kayla pergi dalam kondisi seperti ini, reputasi rumah sakit benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Kayla tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat mirip dengan Arthur. Permintaan maaf yang datang setelah dipaksa oleh keadaan bukanlah permintaan maaf, Dr. Juan. Itu hanyalah usaha menyelamatkan diri, sindir Kayla.
91. Kenapa minta maaf? Selama 1 tahun saya di sini, saya bekerja dengan hati. Tapi saat masalah datang, Anda tidak hanya melepas pelindung saya, Anda justru mendorong saya ke tengah badai itu sendirian, lanjut Kayla dengan suara tenang namun tegas. Sampaikan salam saya pada Dewan Komisaris. Kerja sama kita berakhir di sini, lanjutnya. Kayla berbalik dan keluar dari ruangan tersebut. Di koridor, ia berpapasan dengan Dr. Randy, pria yang sering mengejar Mia. Pria itu tampak ingin mendekat dan berbicara dengan Kayla, namun Kayla hanya melewatinya begitu saja seolah Randy adalah udara kosong. Saat sampai di lobi, Celine sudah menunggunya dengan mata berkaca-kaca. "Kay, kamu beneran pergi?" tanya Celine. Kayla menghentikan langkahnya sejenak dan menatap Celine yang tampak begitu terpukul lalu ia meraih tangan sahabatnya itu dan meremasnya pelan untuk memberikan ketenangan. "Aku harus pergi, Celine. Kamu sendiri lihat bagaimana tempat ini memperlakukanku kemarin dan jika aku tetap di sini, aku hanya akan menjadi pengingat atas kegagalan mereka dalam bertindak adil. Aku berhak mendapatkan tempat yang lebih menghormati dokternya," ucap Kayla. "Tapi rumah sakit ini bakal sepi tanpa kamu, Kay. Siapa lagi yang bakal sabar dengerin curhatan pasien berjam-jam kalau bukan kamu?" ucap Celine sambil menghapus air mata di sudut matanya. Kayla tersenyum hangat, "Kamu kan ada, jadilah dokter yang hebat, Celine. Jangan biarkan politik rumah sakit mematikan empati kamu, lagi pula kita masih bisa bertemu di luar," ucap Kayla. "Setelah ini kamu kemana?" tanya Celine. "Belum tahu, aku kayaknya mau istirahat dulu deh. Selama 5 tahun ini aku gak pernah bahagia dan baru juga bahagia, aku udah kena masalah aja. Jadi, aku pengen hidup tenang dulu sebelum melanjutkan tugasku," ucap Kayla. "Sering-sering kabarin aku ya," ucap Celine. "Pasti Celine," ucap Kayla. Kayla melangkah keluar dari lobi rumah sakit dengan perasaan yang jauh lebih ringan, ia tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, bangunan itu kini hanyalah sekadar tumpukan beton yang pernah menjadi saksi bisu perjuangannya, namun bukan lagi tempat masa depannya berada. Alih-alih langsung menuju apartemen atau mencari Arthur yang masih bekerja, Kayla memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang selalu menjadi pelabuhannya saat hatinya membutuhkan kehangatan yaitu rumah Papa Bastian dan Mama Emma. Ayah Demian dan Bunda Anya sudah kembali ke desa laku Kak Adrian dan Kak Fanny juga berada di luar negeri. Beberapa saat kemudian, taksi yang ditumpangi Kayla berhenti di depan gerbang besar kediaman Papa Bastian. Kayla menarik napas dalam lalu turun dan disambut dengan raut wajah kaget sekaligus haru oleh para asisten rumah tangga yang sudah mengenalnya sejak lama. 92. "Kayla," seru Mama Emma yang kebetulan sedang berada di teras depan. Wanita parubaya yang masih tampak sangat anggun itu langsung berlari kecil dan memeluk Kayla dengan erat. "Mama sudah dengar semuanya dari Arthur kemarin. Mama sampai tidak bisa tidur memikirkanmu, sayang," ucap Mama Emma sambil mengusap pipi Kayla yang masih sedikit pucat. Papa Bastian pun muncul dari balik pintu, wajahnya yang tegas kini melunak. "Masuk, nak. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Arthur bilang kamu baru saja menyelesaikan urusan di tempat lama itu," ucap Papa Bastian dengan nada bangga yang tersirat. Di dalam rumah yang harum aroma melati dan kayu cendana itu, Kayla duduk di antara kedua mertuanya. Mama Emma memerintahkan asisten untuk menyiapkan makanan kesukaan Kayla. "Ma, Pa. Kayla minta maaf kalau masalah ini sampai membuat Mama dan Papa khawatir," ucap Kayla pelan sambil menunduk. Mama Emma menggenggam tangan Kayla, "Kenapa minta maaf? Kamu gak salah, justru Mama bangga, kamu berani mengambil sikap. Arthur sudah menceritakan betapa hebatnya kamu bertahan di sana sendirian, sekarang rumah ini tempat kamu istirahat. Kamu tidak usah memikirkan pasien,
rumah sakit atau netizen itu dulu, ucap Mama Emma dan diangguki Kayla. Papa tidak menyangka rumah sakit melatih kasih sangat tidak becus dalam menghadapi masalah. Papa punya kenalan di sana dan Papa sudah marah-marah ke dia, ucap Papa Bastian. Terima kasih, Pak, ucap Kayla. Itu sudah kewajiban Papa, ucap Papa Bastian. Kak Kayla. Seru Joanna yang turun dari tangga lalu berlari dan memeluk Kayla. Joanna kangen banget sama kakak, ucap Joanna. Loh, kamu kapan pulangnya? Tanya Kayla. Baru banget sampai Kak, rencananya nanti malam aku mau ke apartemen kakak. Aku kangen banget sama Kak Kayla dan Kak Arthur, ucap Joanna. Joanna baru bisa pulang dan dia sangat antusias, ucap Papa Bastian. Kak Arthur makin galak gak, Kak? Tanya Joanna. Gak dong, gak tahu kalau sama orang lain ya. Kalau sama Kak sih gak galak, jawab Kayla. Joanna menarik tangan Kayla menuju lantai 2 dengan semangat yang meluap-luar. Ayo Kak, aku punya banyak cerita yang mau aku ceritakan ke Kak Kayla, ucap Joanna. Di dalam kamar yang luas dan bernuansa modern itu, keduanya menghabiskan waktu berjam-jam. Joanna begitu semangat bercerita, begitupun dengan Kayla yang sesekali ikut menimpali dan juga bercerita. Namun, perlahan suara Kayla mengecil. Kelelahan yang ia pendam sejak kemarin akhirnya mencapai puncaknya. Di tengah cerita Joanna, kepala Kayla terkulai di atas bantal besar dan napasnya mulai teratur. Kayla tertidur begitu pulas. 93. Dan Joanna tidak tega untuk membangunkannya. Sore harinya, mobil hitam Arthur memasuki halaman rumah. Tanpa menunggu sopir membukakan pintu, Arthur melangkah masuk dengan langkah lebar. Meski penampilannya masih rapi dengan kemeja putih yang lengannya digulung, guratan lelah terlihat di wajahnya setelah melakukan operasi maraton selama 6 jam. Ma, Kayla mana? Tanya Arthur langsung saat bertemu Mama Emma di ruang tengah. Mama Emma tersenyum sambil menyesap tehnya. Ada di kamar Joanna dari tadi siang, jawab Mama Emma. Arthur hanya mengangguk singkat lalu ia melangkah menuju kamar adiknya di lantai 2 dan tanpa mengetuk pintu, Arthur langsung membuka pintu kamar Joanna perlahan. Pemandangan di dalam sana seketika membuat hatinya melunak. Ia melihat Kayla tertidur pulas dengan wajah tenang, sebuah pemandangan yang sangat ia sukai. Joanna yang sedang asyik bermain ponsel di sofa kamar langsung mendongak. Loh, Kak. Baru sampai. Gak ketuk pintu dulu sih, protes Joanna dengan suara berbisik agar tidak membangunkan Kayla. Arthur tidak memedulikan protes adiknya, ia berjalan mendekati ranjang, menatap lekat wajah istrinya. Arthur sangat merindukan Kayla sepanjang hari, meski mereka baru berpisah beberapa jam. Kenapa dia tidur di sini? Tanya Arthur pelan. Tadi itu ngobrol biasa, terus Kak Kayla ketiduran. Kasihan Kak, mukanya kelihatan capek banget, jawab Joanna. 94. Membuatmu bahagia. Arthur membungkuk, tangannya yang dingin karena suhu AC mengusap pipi Kayla dengan sangat lembut. Tak tahan dengan perasaan rindu yang membuncah, Arthur mencondongkan wajahnya dan mengecup bibir Kayla dengan lembut namun cukup lama. Astaga, kakak! Seru Joanna dengan suara tertahan sambil menutup matanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap memegang ponsel. Kakak! Ingat tempat ya. Ini kamarku, bukan apartemen atau kamar kalian. Mataku ternoda. Ucap Joanna. Arthur melepaskan cetemennya lalu menoleh ke arah Joanna dengan tatapan datar yang menyebalkan. Salah sendiri punya mata, kalau merasa ternoda, cuci saja pakai sabun cuci piring, sahut Arthur dingin namun ada nada menggoda di sana. Galak banget sih sama adik sendiri. Mentang-mentang sudah punya istri, aku dilupakan terus. Kak Kayla itu baru mau tenang tidurnya, jangan diganggu. Ucap Joanna. Bukannya berhenti, Arthur justru sengaja mengecup kening.
hidung dan pipi Kayla berkali-kali di depan Joanna. Istri-istriku sendiri, terserah aku mau apa, kamu iri? Tanya Arthur yang sengaja menggoda Joanna. Ma, Papa, lihat kakak. Dia pamer kemesraan di depanku. Joanna mengadu dengan suara pelan namun penuh penekanan, merasa sangat kesal karena dijadikan obat nyamuk di kamarnya sendiri. Arthur menyeringai tipis, sebuah seringai kemenangan yang jarang ia tunjukkan. Arthur kemudian menyelipkan lengannya di bawah leher dan lutut Kayla, mengangkat tubuh mungil istrinya itu dengan gerakan yang sangat halus agar tidak terbangun. Kakak bawa istri kakak ya, jangan berisik atau nanti gak ada yang mau sama kamu, ucap Arthur sambil melangkah keluar kamar. Kakak jahat. Teriak Joanna tanpa suara dan ia hanya bisa menghentakkan kakinya ke lantai saat melihat kakaknya membawa pergi kakak ipar kesayangannya. Arthur membawa Kayla masuk ke kamar lamanya yang luas. Kamar itu masih sama, beraroma kayu sandalwood yang maskulin dan tertata sangat rapi. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Arthur membaringkan Kayla di atas ranjang king size dan melepas sepatu Kayla satu persatu lalu menyelimuti istrinya hingga sebatas dada. Arthur tidak langsung keluar, ia duduk di sisi ranjang, memandangi wajah Kayla di bawah temaram lampu tidur. Tangannya terulur mengusap sisa anak rambut yang menutupi dahi istrinya, ada rasa bersalah yang sedikit mencubit hatinya, jika saja ia lebih cepat kembali, mungkin Kayla tidak perlu melewati drama di lorong rumah sakit itu sendirian. Aku tidak akan membiarkan siapapun merenggut senyummu lagi, Kay, bisik Arthur. Arthur kemudian beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah segar dengan kaos santai dan celana kain, Arthur memilih untuk duduk di sofa kamar sambil membuka laptopnya. Meskipun fisiknya lelah, pikirannya tetap bekerja dan memantau perkembangan gugatan hukum terhadap Black News dan memastikan surat pemecatan Citra sudah masuk ke database Pusat Kedokteran Nasional. 95. Sekitar pukul 8 malam, Kayla mulai terusik. La mengerang pelan dan perlahan membuka matanya dan hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit kanar dengan ukiran klasik yang sangat ia kenal. Sudah bangun, sayang. Suara berat Arthur terdengar dari arah sofa. Kayla menoleh dan mengucek matanya pelan. Mas, kita di mana? Bukannya tadi aku di kamar Joanna? Tanya Kayla. Arthur menutup laptopnya dan menghampiri Kayla, duduk di tepi ranjang lalu mengecup kening istrinya lama. Kamu ketiduran di kamar Joanna, jadi aku pindahkan ke sini. Kita menginap di rumah Papa malam ini, ucap Arthur dan diangguki Kayla. Pasti aku berat ya, kenapa gak dibangunin aja tadi? Tanya Kayla yang merasa tidak enak dan wajahnya sedikit merona. Kamu itu ringan seperti sayang dan melihat kamu tidur senyaman itu, aku mana tega membangunkanmu, goda Arthur sambil mencubit pelan hidung Kayla. Gimana? Sudah merasa lebih baik? Tanya Arthur. Kayla mengangguk, ia menyandarkan kepalanya di dada Arthur. Jauh lebih baik, rasanya semua beban kemarin benar-benar hilang setelah aku menyerahkan surat itu ke Dr. Juan, ucap Kayla. Bagus, karena mulai sekarang, duniamu hanya akan berisi hal-hal yang membuatmu bahagia. Sekarang, ayo bangun, Mama sudah menyiapkan makan malam spesial di bawah. Joanna juga sudah berteriak-teriak menanyakan kakak iparnya, ajak Arthur. Aku mandi dulu, ucap Kayla. Lia, sayang, jawab Arthur. Kayla segera beranjak menuju kamar mandi untuk menyegarkan diri, sementara Arthur menunggunya di pinggir ranjang sambil merapikan sisa-sisa pekerjaannya di laptop. Tak butuh waktu lama, Kayla keluar dengan wajah yang jauh lebih segar dan mengenakan salah satu baju santai milik Arthur yang sengaja ditinggal di sana hingga membuatnya terlihat mungil dan menggemaskan di mata suaminya. Arthur bangkit, meraih tangan Kayla dan menautkan jemari mereka erat-erat. Sudah siap menghadapi si bawel Joanna? Tanya Arthur dengan nada bercanda dan Kayla hanya tertawa kecil sambil mengangguk.
Begitu mereka menuruni tangga, aroma lezat masakan Mama Emma sudah memenuhi penjuru rumah. Di ruang makan, Joanna sudah duduk dengan wajah cemberut yang dibuat-buat, namun matanya langsung berbinar saat melihat Kayla. "Kak Kayla. Akhirnya bangun juga. Tahu nggak Kak, tadi Kak Arthur mesum banget di kamarku." Adu Joanna tanpa basa-basi begitu Kayla duduk di kursinya. Kayla tersedak air yang baru saja ia minum, wajahnya seketika memerah hebat. "Nih mesum gimana, Jo?" tanya Kayla. "Kak Arthur Kakak berkali-kali di depanku. Terus aku diusir, katanya jangan berisik nanti nggak ada yang mau." 96. Sama aku. "Nyebelin banget kan? Dipikir cuma Kak Arthur yang punya pasangan," ucap Joanna dengan rasa kesal yang meluap-luap sambil menusuk sepotong brokoli di piringnya dengan kasar. Kayla melirik Arthur yang justru dengan santainya mengambilkan potongan daging ke piring Kayla. "Aku cuma mengklaim milikku sendiri di depan saksi, Jo. Itu bukan mesum, itu namanya edukasi kasih sayang agar kamu cepat-cepat cari pacar dan nggak mengganggu kami terus," sahut Arthur dengan nada datar yang sangat menyebalkan bagi adiknya. "Papa, lihat Kak Arthur. Kakak makin pinter cari alasan setelah punya istri." Joanna mengadu pada Papa Bastian yang hanya bisa terkekeh sambil menyantap supnya. "Sudah, kalian ini kalau bertemu selalu saja bertengkar," lerai Papa Bastian. "Kayla, makan yang banyak ya. Mama sengaja masak kepiting saus tiram kesukaanmu, kamu harus mengisi tenaga kembali," ucap Mama Emma. "Lia, Ma," jawab Kayla. Suasana makan malam itu terasa begitu hangat. Papa Bastian sesekali menanyakan rencana mereka ke depan dan Arthur dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Kayla menyentuh pekerjaan apapun sampai istrinya itu benar-benar merasa siap dan tenang. 97. Aku akan ikut. Setelah makan malam yang penuh canda dan hangat bersama keluarga Bastian, Arthur dan Kayla kembali ke kamar. Malam semakin larut, namun kantuk seolah enggan datang bagi sepasang suami istri ini. Arthur duduk bersandar pada headboard ranjang, sementara Kayla merebahkan kepalanya di dada bidang Arthur, menikmati detak jantung suaminya yang tenang. Arthur mengusap bahu Kayla perlahan, matanya menatap langit-langit kamar dengan pandangan yang dalam. "Sayang," panggil Arthur. "Lia, Mas." Kayla mendongak dan menatap rahang tegas suaminya. "Aku punya satu rencana yang belum sempat aku bilang sama kamu semalam. Ini tentang masa depan kita, tentang ketenangan yang kamu inginkan," ucap Arthur dan mengambil tangan Kayla lalu mengecup jemarinya satu persatu. "Apa, Mas?" tanya Kayla. "Aku berencana mengundurkan diri dari rumah sakit," jawab Arthur. Kayla terbelalak, ia langsung terduduk tegak di samping Arthur. "Mas, apa? Kamu itu kepala departemen bedah saraf di sana dan karir kamu sedang di puncak loh, kenapa harus mundur?" tanya Kayla yang tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Arthur menarik Kayla kembali ke dalam pelukannya, seolah tak ingin ada jarak. "Ibu kota terlalu bising, sayang. Kejadian kemarin menyadarkanku bahwa sekuat apapun aku melindungi kamu di sini, drama dan politik rumah sakit akan selalu mengikuti kita. Aku ingin membawa kamu ke tempat yang lebih hijau, lebih tenang, jauh dari sorotan media yang haus skandal," ucap Arthur. Arthur menghela napas panjang. "Kamu ingat rumah sakit medical di kota B?" tanya Arthur. "Lia," jawab Kayla. "Rumah sakit itu didirikan mendiang kakek di dekat lereng pegunungan itu," ucap Arthur. Kayla mengangguk pelan. "Lia, aku tahu. Rumah sakit yang luas dan punya pemandangan kebun apel itu kan. Ayah pernah bawa aku ke sana. Tapi, bukannya selama ini papa yang mengurusnya dari jauh?" tanya Kayla. "Benar, selama ini rumah sakit itu dikelola oleh direktur profesional di bawah pengawasan papa. Tapi akhir-akhir ini,
Perkembangannya sangat pesat dan mereka butuh tenaga ahli yang bisa menetap di sana untuk meningkatkan standar pelayanan internasional. Aku ingin kita pindah ke sana. Aku akan menjabat sebagai direktur utama sekaligus spesialis utama, dan kamu bisa bekerja di sana dengan ritme yang jauh lebih manusiawi, ucap Arthur. Arthur menangkup wajah Kayla dengan kedua tangannya, ibu jarinya mengusap lembut pipi Kayla. Di sana, udaranya segar. Ada rumah peninggalan kakek yang sangat besar dengan taman yang luas, tidak akan ada jurnalis gak jelas, tidak ada orang-orang seperti Dr. Citra dan tidak ada tekanan publik yang menyesakkan. Kita bisa memulai hidup baru yang benar-benar privat, ucap Arthur. Kayla terdiam, ia mencoba membayangkan kehidupan di luar kota. Bayangan tentang kebun, udara pegunungan yang dingin dan bekerja di rumah sakit milik keluarga sendiri terdengar seperti mimpi indah setelah badai yang ia lalui. 98. Tapi, apa kamu gak sayang meninggalkan posisi kamu di sini? Tanya Kayla memastikan. Arthur tersenyum tipis, sebuah senyum tulus yang hanya ia tunjukkan pada Kayla. Karirku tidak ada artinya jika istriku harus menangis di pojok ruangan tanpa jas dokternya karena fitnah orang lain, dimanapun aku berada, aku tetap Arthur. Tapi bagiku, ketenanganmu adalah prioritas nomor satu, aku ingin kita membesarkan anak-anak kita nanti di lingkungan yang jauh lebih sehat, ucap Arthur. Mendengar kata anak-anak, wajah Kayla merona merah. La menyandarkan wajahnya di leher Arthur, merasa sangat tersentuh dengan pengorbanan suaminya. Kalau itu keputusan kamu, aku akan ikut. Kemanapun Mas pergi, itu adalah rumahku, jawab Kayla. Arthur mengeratkan pelukannya, terima kasih, sayang. Aku sudah pernah bicara dengan Papa dan Papa sangat setuju. Papa merasa sudah saatnya aku mengambil alih warisan kakek sepenuhnya agar Papa bisa menemani Mama di sini. Minggu depan, setelah urusan hukum Citra dan Black News selesai, kita berangkat, ucap Arthur. Malam harinya, di bawah temaram lampu kamar keluarga Bastian, mereka menyusun rencana besar. Tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah harapan tentang rumah di lereng gunung dengan udara yang mampu menyembuhkan luka masa lalu. Kayla menghela napas panjang. Bayangan tentang lereng gunung yang tenang dan rumah sakit yang dikelilingi pohon-pohon rindang mulai menari di benaknya. Jadi, kita benar-benar akan meninggalkan ibu kota? Tanya Kayla. Ya, semua aset di sini tetap akan menjadi milik kita, tapi pusat kehidupan kita akan berpindah ke sana. Aku ingin kamu bangun setiap pagi dengan suara burung dan udara yang bersih, bukan dengan notifikasi berita sampah atau kemacetan yang melelahkan. Di sana kamu tidak perlu pembuktian pada siapapun, karena kamu adalah dokter di rumah sakitmu sendiri, ucap Arthur. Kayla tersenyum, ia merasa sangat dihargai. Mas sudah menyiapkan semuanya sejauh itu ya? Tanya Kayla. Aku sudah menyiapkan ini sejak aku memutuskan untuk kembali dan menjemputmu, sayang. Kejadian kemarin hanya mempercepat keputusanku, besok aku akan mengurus surat pengunduran diri secara resmi ke Komite Medis Pusat dan minggu lusa kita akan berangkat untuk menyesuaikan diri di sana terlebih dahulu sebelum mulai bekerja, ucap Arthur. Keesokan paginya, sebelum mereka benar-benar bersiap untuk pindah, Arthur menerima telepon dari tim hukumnya. Citra, yang saat ini mendekam di tahanan sementara, bersikeras ingin bertemu dengan Kayla. Awalnya Arthur menolak keras, namun Kayla meminta izin untuk menemui wanita itu sekali saja untuk benar-benar menutup buku masa lalunya dan Arthur akhirnya setuju, namun dengan syarat, Arthur harus ada di samping Kayla setiap detiknya. Di ruang kunjungan kantor polisi yang dingin, Citra duduk dengan tangan terborgol. Penampilannya sangat kontras dengan Dr. Citra yang sombong beberapa hari lalu. Rambutnya kusut, wajahnya pucat dan matanya merah karena terus menangis. Begitu melihat Arthur dan Kayla masuk, Citra langsung terseduh.
Citra menatap Kayla dengan tatapan yang tidak lagi penuh kebencian, melainkan kehancuran yang amat dalam. Isaknya terdengar pilu di ruangan yang hanya dibatasi oleh jeruji besi itu dan mencoba meraih ujung jemari Kayla melalui celah besi. Namun Arthur dengan sigap menarik Kayla satu langkah ke belakang, melindunginya dengan 99. Tatapan waspada. Kayla, aku tidak meminta kamu mencabut laporannya, karena aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya, ucap Citra. Citra menyeka air matanya dengan punggung tangan yang masih terborgol, bunyi gesekan logam itu terdengar memilukan. Selama di dalam sini, aku hanya melihat dinding kosong dan aku baru sadar bahwa aku sudah kehilangan akal sehatku. Aku membencimu karena kamu jauh lebih baik dariku padahal saat itu kamu masih koa. Aku membenci Dr. Arthur juga karena aku iri dengan kemampuan luar biasa Dr. Arthur sehingga akhirnya aku melakukan segala cara agar kalian hancur. Hiks, ucap Citra dengan menangis terseduh-seduh. 100. Ini terlalu indah. Citra menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya berguncang hebat karena tangis penyesalan yang kini meluap tanpa sisa kesombongan. Aku dibutakan oleh egoku sendiri, aku ingin menjadi yang terbaik, tapi bukannya belajar darimu, aku malah memilih jalan untuk menghancurkanmu. Maafkan aku, Kayla. Maafkan aku, ucap Citra. Kayla menatap wanita di depannya dengan perasaan campur aduk, rasa sakit hati itu masih ada, namun melihat sosok yang dulu begitu ambisius kini hancur berkeping-keping di balik jeruji besi, membuat hati kecil Kayla melunak. Kayla maju selangkah, meski tangan Arthur masih melingkar protektif di pinggangnya. Saya sudah memaafkan Anda, Dr. Citra, ucap Kayla pelan. Tapi maaf Anda tidak akan mengubah proses hukum yang berjalan, Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda pada Dewan Medis dan Kepolisian. Anggap saja ini adalah masa pemulihan bagi Anda untuk menemukan dirimu yang sebenarnya, bukan diri yang penuh kebencian, ucap Arthur. Citra hanya bisa mengangguk pasrah di antara isak tangisnya. Arthur yang merasa urusan mereka sudah selesai dan segera menarik Kayla untuk keluar. Arthur tidak ingin istrinya berlama-lama menghirup udara yang penuh kepedihan di ruangan itu. Setelah meninggalkan kantor polisi, Arthur benar-benar menutup akses siapapun yang ingin mengganggu ketenangan Kayla. Seminggu terakhir di ibu kota digunakan Arthur untuk memastikan bahwa kepindahan mereka bukan sekadar pelarian, melainkan awal dari sebuah kehidupan baru yang ia bangun khusus untuk istrinya. Waktu berlalu dengan sangat cepat, setelah menyelesaikan semua urusan hukum dan administrasi pengunduran diri yang sempat menggemparkan dunia medis ibu kota, Arthur dan Kayla akhirnya siap berangkat. Pagi harinya, jet pribadi keluarga Bastian sudah siap di landasan pacu. Papa Bastian, Mama Emma dan Joanna ikut melepas kepergian mereka dengan lambaian tangan hangat namun penuh haru. Jaga menantu Papa baik-baik, Arthur. Kalau dia sampai sedih, Papa yang akan menjemputnya pulang ke sini. Ancam Papa Bastian sambil memeluk Kayla. Papa tenang saja, aku tidak akan memberi celah sedikit pun untuk siapapun menyakitinya lagi, jawab Arthur. Begitu jet lepas landas dan membelah awan, Kayla menyandarkan kepalanya di bahu Arthur. Setelah melihat pemandangan ibu kota yang perlahan mengecil seolah semua rasa trauma dan air matanya ikut tertinggal di sana. Penerbangan selama 2,5 jam itu terasa sangat singkat karena kenyamanan yang diberikan Arthur. Sepanjang perjalanan Arthur tidak melepaskan genggaman tangannya seolah terus menyalurkan kekuatan pada Kayla. Begitu jet pribadi mereka mendarat di bandara kecil yang khusus melayani wilayah tersebut, udara dingin yang bersih langsung menyambut mereka saat pintu pesawat terbuka. Hirup udaranya, sayang. Ini adalah udara tanpa polusi drama, bisik Arthur sambil membantu Kayla turun. Di landasan, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggu. Mereka tidak langsung menuju rumah sakit 101, melainkan menuju mansion peninggalan kakek Arthur yang terletak di lereng pegunungan.
Mobil melaju membelah kabut tipis dan deretan pohon pinus yang menjulang tinggi. Saat gerbang besi raksasa terbuka, Kayla terkesima melihat bangunan megah bergaya kolonial modern yang berdiri kokoh dengan latar belakang puncak gunung yang begitu indah. "Selamat datang di rumah sayang," ucap Arthur. Arthur membimbing Kayla masuk ke dalam. Interior rumah itu sudah direnovasi total dengan sentuhan modern namun tetap mempertahankan kesan hangat kayu jati. Pelayan yang sudah disiapkan Arthur berbaris rapi menyambut kedatangan sang tuan besar dan nyonyanya. "Mas, ini terlalu indah," gumam Kayla saat melihat ruang tengah dengan jendela kaca setinggi langit-langit yang menampilkan pemandangan perkebunan apel di bawahnya. Kayla berjalan perlahan melintasi lantai marmer yang sejuk, jemarinya menyentuh permukaan furnitur kayu jati yang halus. Sinar matahari sore menerobos masuk melalui jendela besar, memberikan rona keemasan di seluruh ruangan. Kayla merasa seolah-olah baru saja keluar dari terowongan gelap dan panjang lalu tiba-tiba dihadapkan pada surga kecil yang tersembunyi. "Mas, aku merasa seperti sedang bermimpi," ucap Kayla. Matanya berbinar menatap taman belakang yang memiliki kolam renang infinity seolah menyatu dengan garis cakrawala pegunungan. Arthur melangkah mendekat, memeluk Kayla dari belakang dan menumpukan dagunya di bahu sang istri. "Ini bukan mimpi, sayang. Ini adalah istana kecil yang aku janjikan. Di sini, tidak akan ada orang yang berani memintamu melepas jas doktermu dan tidak akan ada yang bisa mengusik ketenanganmu," ucap Arthur. Arthur kemudian membimbing Kayla menuju area taman. Di sana terdapat sebuah struktur bangunan kaca transparan yang sangat luas yaitu sebuah rumah kaca yang sangat megah. "Kamu bilang kamu pengen coba merawat tanaman kan?" ucap Arthur dan menunjuk rumah kaca di hadapannya itu. Saat pintu kaca terbuka, Kayla tertegun. Di dalamnya sudah tertata rapi berbagai jenis bunga mawar langka, melati hingga tanaman herbal medis yang sangat lengkap. Udara di dalam rumah kaca itu hangat dan harum dan di tengahnya terdapat kursi santai berbahan rotan dan meja kayu kecil untuk bersantai. "Ini milik kamu sepenuhnya, aku tahu kamu butuh tempat untuk menjernihkan pikiran sebelum kembali ke ruang operasi," lanjut Arthur. Kayla berbalik, mengalungkan lengannya di leher Arthur dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua ini, kamu memberikan semua yang pernah hilang dariku bahkan lebih," ucap Kayla. "Sama-sama sayang," jawab Arthur. Malam harinya, suhu udara di lereng gunung menurun drastis, namun mansion itu terasa sangat hangat karena perapian otomatis yang sudah dinyalakan oleh pelayan. Arthur dan Kayla menikmati makan malam privat di balkon kamar utama yang menghadap langsung ke arah lampu-lampu kota di kejauhan yang tampak seperti hamparan bintang. 102. Tidak ada suara bising klakson atau deru mesin kota, yang ada hanya suara gesekan dahan pohon pinus dan denting dawai musik klasik yang diputar pelan. "Mas, besok kita benar-benar akan ke rumah sakit itu?" tanya Kayla sambil menyandarkan kepalanya di dada Arthur. "Tidak besok, karena kita masih ada waktu 4 hari. Jadi, aku memutuskan untuk ke rumah sakit 2 hari lagi. Sekarang kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar dulu," jawab Arthur dan dianggupi Kayla. Dinginnya udara pegunungan seolah hanya menjadi latar belakang bagi kehangatan yang tercipta di antara mereka dan setelah makan malam usai, Arthur tidak membiarkan Kayla menjauh sedikit pun. Arthur menuntun Kayla menuju kursi malas panjang di balkon yang sudah dilapisi bulu-bulu lembut dan selimut tebal. Arthur duduk terlebih dahulu lalu menarik Kayla ke dalam pangkuannya, membungkus tubuh mungil istrinya itu dengan pelukan dan selimut yang sama. Di bawah taburan bintang dan cahaya bulan yang jernih, dunia terasa hanya milik mereka berdua. 103. "Kamu begitu indah, Mas," bisik Kayla, jemarinya memain-mainkan kancing ke meja Arthur. "Terima kasih sudah membawaku ke sini, aku merasa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas tanpa merasa sesak," lanjutnya.
Arthur mengecup pelipis Kayla lalu menghirup aroma rambut istrinya yang menenangkan. Aku yang seharusnya berterima kasih sayang. Terima kasih karena tetap bertahan dan memberiku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Aku tahu 5 tahun kemarin bukan hal yang mudah bagimu. Ucap Arthur. Arthur memutar tubuh Kayla sedikit agar mereka bisa saling bertatapan. Dengan lembut Arthur menangkup wajah Kayla, ibu jarinya mengusap bibir Kayla yang sedikit gemetar karena suhu dingin. Dulu, aku selalu merasa bahwa menyelamatkan nyawa di meja operasi adalah pencapaian tertinggal dalam hidupku. Tapi sekarang aku sadar, menjadi tempatmu pulang, melihatmu tersenyum tanpa beban seperti ini adalah kemenangan terbesarku, lanjut Arthur. Tatapan mata Arthur begitu intens, mengunci manik mata Kayla dengan penuh danba. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya hingga membuat Kayla memejamkan mata saat merasakan hembusan napas hangat Arthur di kulitnya. Ciuman itu bermula dengan sangat lembut, sebuah kecupan yang penuh dengan janji dan perlindungan. Namun perlahan, C*M*N itu berubah menjadi lebih dalam, menyalurkan segala kerinduan, cinta dan hasrat yang selama ini tertahan oleh hiruk-pikuk masalah yang mereka hadapi. Di tengah sunyinya malam pegunungan, hanya terdengar suara detak jantung mereka yang berpacu seirama. Arthur melepaskan tautan bibir mereka sejenak, menempelkan dahinya ke dahi Kayla. Aku mencintaimu, Kayla. Lebih dari yang bisa kamu bayangkan, bisiknya dengan napas yang memburu. Kayla tersenyum manis, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Arthur yang hangat. Aku juga mencintaimu, sangat mencintaimu, jawab Kayla pelan. Arthur tidak menjawab lagi dengan kata-kata, ia hanya menatap Kayla dengan tatapan yang begitu mendalam seolah ingin meresap seluruh keberadaan istrinya ke dalam jiwanya. Dengan gerakan yang sangat lembut namun posesif, Arthur menyelipkan lengannya di bawah tubuh Kayla, mengangkatnya dengan mudah dan membawanya masuk ke dalam kamar utama yang luas. Di dalam kamar, hanya ada cahaya temaram dari perapian dan lampu tidur yang memberikan kesan hangat dan sangat privat. Arthur merebahkan Kayla di atas ranjang king size yang empuk dengan sangat hati-hati. Arthur menyusul di sampingnya, bertumpu pada satu siku sambil jemarinya menelusuri garis wajah Kayla, mulai dari dahi, turun ke hidung, hingga berakhir di bibir yang sedikit terbuka. Aku menginginkanmu sayang, ucap Arthur dan mems area sensitif Kayla di balik kain tipisnya. Sentuhan Arthur yang awalnya selembut sutra kini berubah menjadi lebih menuntut, namun tetap penuh dengan penghormatan. Ketika tangannya bergerak M*Hermes lembut area sensitif di balik pakaian tipis Kayla, sebuah desa *N halus lolos dari bibir Kayla, menciptakan getaran yang semakin membakar gairah di antara mereka. 104. Mas, gumam Kayla parau. Tangannya merambat naik, mencengkeram bahu kokoh Arthur saat ia merasakan sengatan listrik dari setiap sentuhan suaminya. Arthur tidak membiarkan Kayla menunggu lama, ia pun M*C*M Kayla, kali ini dengan C*M*N yang lebih panas dan lapar, sementara jemarinya dengan lihai mulai melepaskan satu persatu kancing penghalang di antara mereka. Cahaya dari perapian memantulkan bayangan mereka yang saling bertaut di dinding kamar, menciptakan suasana yang begitu intim dan sakral. Setiap inci kulit yang bersentuhan terasa seperti api yang menjalar. Arthur menyesap leher jenjang Kayla, memberikan tanda di sana seolah ingin menegaskan pada dunia bahwa wanita ini adalah miliknya seutuhnya. Tangannya terus menjelajahi dengan posesif dan begitu memuja lekuk tubuh Kayla. Kayla melengkungkan tubuhnya saat Arthur memberikan perhatian lebih pada area-area sensitifnya, membawa Kayla terbang ke puncak sensasi. Di dalam kamar yang luas itu, di tengah sunyinya lereng gunung hanya terdengar suara napas yang memburu dan bisikan-bisikan cinta yang tulus. Pakaian yang menjadi penghalang terakhir pun akhirnya luruh ke lantai, membiarkan keindahan tubuh mereka terekspos sepenuhnya di bawah temaram cahaya perapian. Dalam keadaan tanpa sehelai benang pun, Arthur menatap Kayla dengan tatapan yang syarat akan kekaguman.
seolah-olah ia sedang melihat mahakarya yang paling berharga di dunia. Arthur merayap naik, memposisikan dirinya di atas Kayla tanpa memberikan beban sepenuhnya. Kulit mereka yang bersentuhan memberikan sensasi panas yang membakar, kontras dengan udara dingin pegunungan di luar sana. Tangan Arthur yang kokoh membelai pinggul Kayla, sementara mata mereka saling mengunci dan menyampaikan pesan cinta yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. "Kamu begitu indah, sayang. Luar biasa indah," bisik Arthur dengan suara serak yang penuh pemujaan. Kayla yang merasa sangat dicintai pun mulai memberanikan diri, jemarinya yang lentur menelusuri dada bidang Arthur, merasakan otot-otot suaminya yang mengeras di bawah sentuhannya. Kayla bisa merasakan detak jantung Arthur yang liar, sama kencangnya dengan miliknya sendiri. Kayla menarik tengkuk Arthur, menuntun pria itu untuk kembali menyatukan bibir mereka dalam ciuman yang lebih dalam dan penuh kerinduan. Setiap sentuhan kulit ke kulit menjadi sebuah pemujaan. Arthur mencium setiap inci tubuh Kayla, memberikan perhatian pada setiap lekuk sensitif dengan kelembutan yang memabukkan. Sementara itu, Kayla memberikan respons yang tak kalah berani, melingkarkan kakinya di pinggang Arthur seolah ingin menarik suaminya itu lebih dekat lagi, masuk ke dalam hidupnya secara utuh. Keheningan malam itu pecah oleh suara D*S*H*N yang saling bersahutan saat Arthur mulai menyatu dengan Kayla dalam gerakan yang sangat harmonis. Tidak ada keterpaksaan, yang ada hanya ritme yang didasari oleh cinta dan keinginan untuk saling membahagiakan. Arthur bergerak dengan tempo yang sangat memperhatikan kenyamanan Kayla, menatap matanya dalam-dalam seolah ingin memastikan bahwa jiwa mereka pun ikut menyatu dalam setiap hentakan. "Hanya milikku. Kamu milikku, sayang," gumam Arthur di sela-sela napasnya yang memburu. Kayla mendongak, matanya berkaca-kaca karena puncak sensasi yang begitu luar biasa. "Lia, Mas. Aku milikmu." 105. Ucap Kayla. Penyatuan itu menjadi puncak kenikmatan yang paling indah di atas ranjang luas itu mereka saling memberikan diri sepenuhnya, membuang jauh-jauh sisa trauma masa lalu dan menggantinya dengan memori baru yang penuh kehangatan. Hingga akhirnya, ledakan kenikmatan membawa mereka ke puncak bersama-sama meninggalkan mereka dalam keadaan lemas namun merasa sangat lengkap. Arthur jatuh di samping Kayla dan langsung menarik istrinya itu ke dalam pelukan erat, membiarkan kulit mereka yang masih terasa panas saling bersentuhan di balik selimut tebal yang ia tarik ke atas. Arthur mengecup kening Kayla berkali-kali, seolah ingin memastikan bahwa istrinya tidak akan pernah pergi dari dekapannya. "Terima kasih untuk malam ini, sayang," bisik Arthur sambil mengusap sisa keringat di dahi Kayla. "Sekarang, tidurlah. Aku akan terus menjagamu sampai pagi," lanjutnya. Kayla tersenyum dalam kantuknya, menyandarkan kepalanya di dada bidang Arthur yang masih naik turun dengan teratur dan akhirnya tertidur dengan perasaan paling aman yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. 106. Ini wilayahmu. Keesokan harinya, Kayla terbangun karena merasakan sinar matahari yang hangat menerpa wajahnya dan aroma wangi bunga dari balkon yang terbuka. Ia menoleh dan menemukan Arthur yang sudah mengenakan jubah mandi sedang berdiri menyeduh kopi di sudut kamar. "Sudah bangun, istriku yang cantik," ucap Arthur dan menghampiri ranjang dengan cangkir di tangannya. "Mas, jam berapa sekarang?" tanya Kayla dengan suara serak yang terdengar begitu manis di telinga Arthur. "Masih pagi, tidur lagi ya?" "Aku tahu. Kemarin kamu sangat lelah karena aku terlalu berlebihan," ucap Arthur dan menghampiri Kayla. Arthur duduk di tepi ranjang, meletakkan cangkirnya di meja nakas lalu mengusap lembut pipi Kayla yang masih terlihat sedikit kemerahan. Tatapannya begitu teduh, jauh dari kesan dingin saat berada di rumah sakit. "Tapi aku senang melihatmu tidur nyenyak seperti ini, sayang. Seolah semua bebanmu benar-benar sudah hilang," bisik Arthur sambil mengecup dahi Kayla lama. Kayla menarik selimutnya hingga ke dagu, matanya yang masih mengantuk menatap suaminya dengan senyum kecil.
Mas nggak capek? Padahal Mas yang paling banyak mengeluarkan tenaga semalam, tanya Kayla malu-malu. Arthur terkekeh rendah, suara bassnya bergetar di ruangan yang sunyi itu. Arthur merayap masuk ke balik selimut, memeluk tubuh polos Kayla dari belakang dan menariknya erat ke dalam dekapannya. Untukmu, aku punya tenaga cadangan yang tidak terbatas sayang, goda Arthur dengan menggigit kecil daun telinga Kayla hingga membuat istrinya itu sedikit menggeliat geli. Mas, geli, protes Kayla sambil tertawa kecil, namun ia tetap menyamankan posisinya dalam pelukan Arthur. Tidurlah lagi 1 atau 2 jam, aku akan di sini memelukmu. Nanti siang, aku sudah meminta pelayan menyiapkan piknik di bawah pohon apel di kebun. Aku ingin kita makan siang di sana sambil melihat pemandangan gunung yang sedang bagus hari ini, ucap Arthur sambil mengusap lengan Kayla dengan ritme yang menenangkan.